Kak, selamat Halo, siang. selamat siang. Halo Kak, salam kenal. Aku Novita dari Cewek Banget. Ya, salam kenal Novita. Iya, ini Kak. Halo Kak Nadia, mana lagi nih? Ini udah ada Kak Nadia. Aku mencoba untuk kayak presensi dulu kali ya, biar berasa kayak sekolah gitu. Ada Kak Nadia, Kak Febrian, sama Kak Ezra. Bener nggak? Ya, betul. Oke. Nah, Kak Ilhamnya mana nih? Kak Ilham harusnya ikut bergabung siang ini, Mm-mm. tapi Mm-mm. kita baru dapat kabar kemarin kalau Kak Ilhamnya itu baru aja kontakkan sama orang yang positif, orang terdekatnya deh. Positif. Oh, oke oke oke. Jadi lebih baik isoman dulu kali ya Kak ya, supaya sehat dan aman semuanya gitu. Betul. Mohon doanya ya Oke. teman-teman. Ya, sebelumnya kita izin Mungkin pakai masker ya, karena oh iya, heeh, benar. walaupun kita rajin tes, tapi karena sekarang masanya lagi masa yang cukup genting, jadi biar Heeh. mengedukasi, biar jadi contoh yang baik aja. Oke, benar setuju banget Kak. Nah pertanyaan pertama aja ya Kak, langsung ya. Nah, jadi kan Hi-Fi itu udah ada 3 album ya, kalau nggak salah. Dan album yang terakhir itu Cherry Terra tahun 2019. Iya, Betul betul. ya? Nah, Betul. eh, lagi pandemi kayak gini nih kan mungkin kan agak agak semuanya lagi slow down, lagi adalah pasti yang perbedaan yang dirasakan nih dari bermusik sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, kira-kira ada hal baru nggak sih yang kakak-kakak hi-fi ini eh, ciptain atau bikin untuk musik hi-fi sendiri? Gimana nih Kak? Buat musik ya, Buat musiknya hi-fi. uh, kalau di masa pandemi ini, karena memang apa namanya protokol dan lain-lain itu meminta dan mensyaratkan pengurangan dan pembatasan jumlah orang di setiap Hmm. kegiatan, maka itu juga ngaruh banget di klien-klien kita. Biasanya Hmm. yang full band, ngeband, akhirnya karena pandemi jadi hanya akustikan gitu. Jadi Iya, kalau iya, iya. kalau soal live performance, musik kita sih kebanyakan sekarang akustikan manggungnya. Kayak kemarin di sama teman-teman Lazuardi juga akustikan. Tapi kalau soal pembuatan materi baru, nah Hmm? sekarang kita lagi banyak mengumpulkan materi-materi yang mudah-mudahan nanti di saat yang tepat bisa dirilis. Amin. Wah, di saat yang tepatnya tuh kapan Kak kira-kira? Masih dalam tahun ini kah? Atau kapan? Ya, tungguin aja. Tungguin aja ya Ah, teman ya. Jangan lupa di follow Oke kami ya. deh, tungguin aja. Semoga pokoknya di waktu Siap-siap yang tepat. iya, di betul. waktu yang tepat. Iya, aku juga diprotes nih sama fans HiFi Kak Neida, Kak, bukan Kak Nadia. Maaf ya, Kak. Salah pemanggilan tadi di awal. Kak Aman ya. Neida. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Aku mau nanya, menurut kakak-kakak HiFi sendiri nih, pandemi itu tuh jadi penghambat kita buat berkarya, kalau untuk HiFi sendiri, khususnya untuk bermusik kali ya, jadi penghambat atau malah justru jadi bikin kreatif, bikin makin kreatif gitu. Siapa? Sebenarnya sih kita jadi makin banyak waktu ya untuk bisa cari reference baru. Hmm. Tapi Hmm. batasannya itu kita dapatkan juga karena kita jarang bisa ketemu sama teman-teman dan bertukar pikiran. Nah, kalau lagi kangen nih, satu sama lain, itu tuh kalian ngapain kira-kira? Main games bareng, mabar gitu? Atau nonton Netflix bareng mungkin? Atau sekadar video call aja ngobrol, live update gitu? Boleh ceritain nggak? Enggak sih sebenarnya kalau misalkan Kangen untuk nggak? ya kalau misalkan ditanya sebetulnya kita tiap minggu tuh udah pasti ada Masih ada komunikasi, ketemu. pasti ada ketemu. Jadi Hmm. kecuali kalau misalkan isolasi mandiri Iya. mungkin kita virtual kan. Cuman kalau Benar, misalkan benar, benar. kita memang masih menjalankan paling nggak Selasa dan Kamis itu selalu ketemu, kita bikin Wah, sesuatu, kita ada aktivitas, hmm, kita di masa pandemi kayak gini pun juga kita harus beradaptasi juga kan, nggak benar-benar Kak. nggak bisa ya udah ngandelin ya udah kita manggung doang gitu, tapi kita harus do Hmm. something, ya udah paling nggak Out of kita the box, Cie. paling nggak kita bisa ngelakuin sesuatu di saat oke nih kita harus shifting juga nih ke digital, oke kita bikin konten, kita bikin Iya, iya. sesuatu
Dan kita planningnya segala macam pun di Assalamualaikum. Selasa Kamis itu banyak banyak inilah banyak banyak komunikasinya dan ya cukup sih Selasa dan Kamis dan kita juga kadang Cukup ya. kontennya juga ada yang main game juga kok. Nah gitu. Seru banget. Kangen-kangen enggak karena kita tetap ketemu. Iya. Dengan Nah, Betul. pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan dalam rangka menyambut tahun ajaran baru juga nih. Kemarin kan sempat tampil juga tuh di SMA Pintar Lazuardi. Wah, itu asik banget sih pasti menyambut tahun ajaran baru dirayainnya bareng Hi-Fi lagi. Nah, aku mau nanya nih, mungkin kakak-kakak Hi-Fi punya tips supaya kita nih belajar online tuh tetap semangat. Karena kan sekarang serba virtual, serba online pasti capek ya gitu istilahnya natap layar laptop terus gitu. Nah, kira-kira ada tips gak nih biar tetap semangat untuk belajar? Wow. Nggak tahu kalau kita mungkin nggak bisa memberikan saran yang sangat-sangat objektif dan baik karena pada saat kita sekolah tantangannya nggak seperti ini. Beda ya, Setiap, iya benar. setiap generasi pasti punya tantangannya sendiri dalam Mm-mm. proses pembelajaran. Nah, tapi kalau memang boleh kasih usul, emang pegel dan capek ya kalau di depan laptop kadang cenderung membosankan. Nah, yang jelas ya gimana caranya kita membuat rumah atau kamar kita atau tempat belajar kita di rumah itu menjadi sesuatu yang nyaman buat kita. Mm-mm. 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 Buat kita dan ada banyak sekali ada lebih banyak hal-hal yang bisa membuat kita lebih happy di kamar atau di rumah gitu. Atau Mm-mm. karena biar nggak cepet bosan, biar moodnya lebih enak gitu. Tapi di atas semuanya kita yakin balik tadi kalau setiap generasi kan punya tantangan sendiri dalam pembelajaran ya. Tapi di Betul. atas itu semua walaupun tantangannya berbeda-beda, awalnya dan sumber utamanya pasti dari niat dan emang rasa ingin belajarnya sih yang harus tinggi dulu. Kalau rasa belajarnya tinggi, rasa ingin belajarnya tinggi, pasti apapun tantangannya pasti bisa Bisa dilalui. dilewatin gitu ya Kak ya. Oke, balik lagi nih Kak ngobrolin musiknya Hi-Fi. Aku mau nanya nih kakak-kakak Hi-Fi kalau lagi bikin musik atau nulis lirik gitu ya, itu tuh kira-kira emosinya atau inspirasinya tuh datang dari mana Kak? Dari Aku mana? pengen tahu nih proses kreatif. Kalau favoritku pengalaman pribadi. Hah? Mau pengalaman pribadi kalau Kaneida. Udah tuh dari pengalaman pribadi aja. Pengalaman pribadi doang sih. Kadang juga apa yang jadi di sekitar kita, apa yang ya mungkin yang dialami sama temen juga Orang-orang itu bisa terdekat jadi lah ya. bisa jadi Benar. inspirasi juga gitu. Jadi ya paling 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 jelas sebenarnya dari lingkungan sekitar. Tapi kalau misalkan yang terutama sebenarnya yang memicu inspirasi pun juga dari deadline juga sih. Kalau nggak di deadline-in, inspirasi bisa kemana-mana terus kita nggak kreatif. Jadi tetap kalau mau bikin lagu, bikin album gitu, biasanya kita deadline-in. Oke nih, pokoknya bulan depan harus sudah ada segini lagu. Oke, habis itu kita cari deh inspirasinya. Gitu ya. Mungkin, nah nyambung banget nih ke pertanyaan selanjutnya soal album tadi Kak Ezra udah sedikit nyinggung-nyinggung. Nah, Hi-Fi lagi nggarap next project nggak nih? Karena kan album yang terakhir 2019, sekarang udah masuk 2021, bulan ke-6 pula. Nah, lagi ada next project gitu nggak sih kalau boleh dikasih tahu? Ada. Jadi insya Allah ya kalau misalkan memang Tuhan kasih kita kesehatan. Amin. Di tahun ini minimal ada satu karya baru dari Satu kami. karya baru. Karya baru. Nah, apa namanya di masa pandemi ini kita juga bukan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita juga bikin banyak karya. Tapi kayak yang tadi sempat aku sampaikan, kalau kita benar-benar nunggu waktu yang tepat untuk kapan ngerilisnya nih gitu. Benar. Pandemi ini kan bukan sprint ya, tapi maraton. Perjuangannya itu kayak maraton. Jadi yang kuat-kuatan napas, yang kuat-kuatan sabar dan lain-lain,
yang tahu kapan harus nafas, kapan harus ngegas gitu. Jadi itulah yang mudah-mudahan bisa lebih bertahan gitu. Iya, oke setuju banget Kak. Yang pasti ditunggu nih, karena banyak yang nggak sabar juga tadi. Banyak yang komen, Ken, wait, udah kangen nonton konsernya, denger lagu Ya, albumnya, lagu-lagunya, gitu Kak. please kalau misalnya karya Hi-Fi yang baru udah keluar, teman-teman semua, terutama yang mengapresiasi dan menyukai karya-karya kami, tolong ketika memang karya Hi-Fi keluar, didukung, didengerin, di-share ke sosial media. Karena zaman sekarang di masa pandemi terutama itu tuh sangat-sangat penting dan jadi wujud nyata dukungan seseorang terhadap musisi favoritnya. Jadi Hmm, biasanya kalau mau dukung musisi favorit datang ke konser, datang ke apa namanya, Beli CD. beli CD beli segala. merchandise-nya. Kalau sekarang nge-share di sosial media, dengerin yang banyak, kasih komen Betul. yang positif dan sesuai konteks, bukan hanya first like gitu atau apa. Mampir sini, udah mampir, check it out kan gitu. Tapi komen itu yang merupakan bentuk dukungan yang lebih baik. Setuju banget sih sama Kak Febrian. Tadi ada juga nih yang nanya Kak, kalau mau beli CD fisiknya Hi-Fi itu di mana? Mungkin bisa dijawab sekalian mungkin. Bisa di toko Hi-Fi, itu di Instagramnya Hi-Fi, Instagramnya toko Hi-Fi juga, nanti bisa dialihin ke pembeliannya di mana. Betul. Oke, Dan toko Hi-Fi rajin-rajin banyak aja. merchandise lain Selain selain CD, ada kaos, ada tumbler, dan beberapa saat lagi kita akan merilis merchandise baru yaitu lilin. Lilin ini ya. Gitu. Jadi lilinnya apa? Do it Jualan. yourself. Lilin apa? Apa bahasanya? Pokoknya sebentar lagi Lilin. Hi-Fi akan mengeluarkan merchandise baru di mana teman-teman bisa nggak cuma beli doang dan menikmati barangnya, tapi bisa melakukan activity yang seru banget di masa pandemi ini. Ih, penasaran lilin apa ini? Lilin. Oke, yang pasti ditunggu loh Kak, karyanya dan merchandise-merchandise lainnya yang nggak kalah seru dari merchandise sebelum-sebelumnya.